Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan inverse matrix. Adapun definisi dari inverse matrix adalah jika A dan B adalah sebarang matriks bujur sangkar sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, maka B merupakan inverse dari A atau A pangkat min 1. Dan sebaliknya, matriks yang mempunyai inverse disebut dengan invertible atau non-singular. Nah, untuk mendapatkan A pangkat min 1 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan metode matrix adjoint atau determinan, yang kedua ada matriks operasi baris elementer atau OBE, atau juga bisa disebut dengan operasi kolom elementer atau OKE. Dan selanjutnya ini adalah cara untuk mencari inverse dan matrix adjoint. Perlu diingat kembali sifat matrix adjoint, yaitu A adjoint A sama dengan adjoint A sama dengan dimana A inverse. Jika A tidak sama dengan 0, maka adjoint A per A sama dengan adjoint A per A sama dengan I. Menurut definisi inverse, A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1, A sama dengan I. Ini berarti bahwa A pangkat min 1 sama dengan adjoint A per A sama dengan dimana A tidak sama dengan 0. Baiklah, saya Ajeng Gina Safitri akan menjelaskan bagaimana cara mencari inverse dari bilangan A. Contohnya ordo 2, yaitu dari elemen A, B, dan elemen C, D. Solusinya yang kita lakukan, C baris pertama kolom pertama sama dengan M baris pertama kolom pertama sama dengan elemen D. C1 atau C baris pertama kolom kedua sama dengan min M baris pertama kolom kedua sama dengan elemen min C. C baris kedua kolom pertama sama dengan min M2 baris kedua kolom pertama sama dengan min elemen B. Kemudian C baris kedua kolom kedua sama dengan M baris kedua kolom kedua sama dengan elemen A. Dengan demikian, adjoint A-nya dapat dituliskan C11, C12, kemudian C21, dan C22 sama dengan D, elemen D, min B, min C, dan A. Dari hal tersebut, bilangan A sama dengan AD min BC. AD min BC. Dengan rumus adjoint, yaitu A inverse adjoint A per bilangan A sama dengan 1 per AD min BC dengan elemen D min B min C dan A. Berikut adalah rumus dari mencari A inverse. Kemudian kita dapat mencari ordo 3 inverse dari bilangan A ordo 3 dengan elemen 244, 132, min 1, min 2, min 3. Solusinya hampir sama dengan tadi. Kita cari C11 atau C baris pertama baris kedua sama dengan M baris pertama kolom pertama sama dengan min 5, dan seterusnya sampai dengan C33. Kemudian setelah itu kita tuliskan kembali adjoint dari urutan tersebut di atas, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 sama dengan
min 5, elemennya menjadi min 5, 4, min 4, 1, min 2, 0. Kita urutkan ya, C1 3-nya 1, C2 3-nya 0, dan C3 3-nya 2. Sudah ya, sudah persis sama seperti detail di atas, rincian di atas. Setelah itu, dari urutan di atas, kita tambahkan A baris pertama, kolom pertama, C baris pertama, kolom pertama, seterusnya sampai dengan menghasilkan 2 dikali min 5 ditambah 4 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan min 2. Dari keterangan di atas ini dapat disimpulkan bahwa A inverse sama dengan A join A dibagi dengan determinan A atau min setengah. Kita hitung di sini ya, min 1 per 2, 1 per 2, ini tulisan kembali, min 4, A joinnya 1, ininya min 2, 1, min 2, terus di sini tuliskan kembali A join dari A tadi, min 5, 4, min 4, 1, min 2, 0, 1, 0, dan 2. Dari hasil tersebut kita kalikan min 1 per 2 dikali min 5 sama dengan 5 per 2, min setengah atau min 1 per 2 dikalikan 4, kemudian dikalikan min 4, hasilnya 2, min setengah dikalikan 1, hasilnya min setengah atau min 1 per 2, kemudian min 1 per 2 dikalikan min 2 sama dengan 1, dan selanjutnya hasilnya demikian. Kemudian selanjutnya untuk mencari inverse dapat kita lakukan dengan cara OB atau operasi baris elemen, yaitu jika matriks persegi non-singular dengan OB terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal I atau identitas sedemikian hingga PA sama dengan identitas dengan P hasil penggandaan matriks elementer atau baris. Selanjutnya PA sama dengan I atau identitas, P inverse PA sama dengan P inverse dikali identitas identitas A sama dengan P inverse dan A sama dengan P inverse. Ini berarti A inverse sama dengan P. Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer baris ini pada hakikatnya adalah inverse dari matriks A. Jadi pencarian inverse dengan OB tertulis demikian: A identitas A inverse. Mencari inverse dengan OKE jika A matriks persegi non-singular dengan OKE terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal sedemikian hingga A Xi sama dengan 1 dengan Xi hasil penggandaan matriks elementer. Kolom selanjutnya A Xi sama dengan 1, A Xi akar min 1 sama dengan 1, Xi akar min 1, A I sama dengan Xi min 1, A sama dengan Xi min 1. Ini berarti A akar min 1 sama dengan Xi. Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer kolom ini pada hakikatnya adalah inverse dari matriks A. Teknik pencarian inverse dengan OKE bisa dilihat di slide bawah ini. Cari inverse dari B sama dengan, bisa dilihat di slide di bawah ini. Cari inverse dari B lagi, slide ke-9, dan melakukan OKE solusi B. Ini apa? Saya akan menjelaskan sifat-sifat dari matriks inverse. Sifat yang pertama adalah matriks inverse jika ada adalah tunggal.
Andaikan matriks B dan matriks C adalah inverse dari matriks A, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Dan juga A kali C sama dengan C kali A sama dengan matriks identitas. Tetapi untuk matriks B kali matriks A kali matriks C sama dengan matriks B dikalikan matriks A kali matriks C sama dengan B kali matriks identitas sama dengan B. Untuk aturan yang kedua, matriks B kali matriks A dikali matriks C sama dengan matriks B kali matriks A dikalikan matriks C sama dengan matriks identitas dikali matriks C sama dengan matriks C. Dari aturan 1 dan kedua, haruslah matriks B sama dengan matriks C. Yang selanjutnya adalah sifat nomor 2. Inverse dari matriks inverse adalah matriks itu sendiri. Andaikan matriks C sama dengan A inverse, berarti berlaku matriks A kali matriks C sama dengan matriks C kali matriks A sama dengan matriks identitas. Tetapi juga berlaku matriks C dikali matriks C inverse sama dengan C inverse dikali matriks C sama dengan matriks identitas. Dari aturan 1 dan 2 berarti C inverse sama dengan matriks A inverse dikali inverse sama dengan matriks A. Sifat yang ketiga adalah matriks inverse bersifat non-singular atau determinannya tidak nol. Determinan A dikali A inverse sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Determinan matriks identitas sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. 1 sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini berarti bahwa determinan A inverse adalah tidak 0 dan kebalikan dari determinan A. Sifat nomor 4. Jika A dan B masing-masing adalah matriks persegi berdimensi n dan berturut-turut A inverse dan B inverse adalah inverse dari A dan B, maka berlaku hubungan A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Aturan pertama, A kali B dikali A kali B inverse sama dengan A kali B inverse dikali A kali B sama dengan matriks identitas. Di sisi lain, A kali B dikali B inverse kali A inverse sama dengan A dikali B dikali B inverse dikali A inverse sama dengan A matriks identitas dikali A inverse sama dengan A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Yang selanjutnya, B inverse dikali A inverse dikali A kali B sama dengan B inverse dikali A inverse dikali A dikalikan B sama dengan B inverse dikalikan determinan identitas dikali B sama dengan B inverse dikali B sama dengan matriks identitas. Menurut sifat 1 di atas, matriks inverse bersifat unik atau tunggal. Karena itu, dari aturan 1 dan 2 dapatlah disimpulkan bahwa A kali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Sifat yang terakhir adalah sifat matriks persegi A berdimensi n adalah non-singular, maka berlaku A transpose diinverskan sama dengan
A inverse transpose. Menurut sifat determinan, A transpose sama dengan A tidak sama dengan 0. Oleh sebab itu, A transpose diinverskan ada, dan haruslah A transpose diinverse dikali A transpose sama dengan A transpose dikali A transpose diinverskan sama dengan matriks identitas. Di sisi lain, menurut sifat transpose matriks, A dikali A inverse ditranspuskan sama dengan A inverse ditranspuskan dikali A transpose. Matriks identitas ditranspuskan sama dengan A inverse ditranspuskan dikali A transpose. A inverse ditranspuskan dikali A transpose sama dengan matriks identitas. Hubungan ini berarti bahwa A inverse ditranspuskan adalah juga inverse dari A transpose. Padahal inverse matriks bersifat tunggal. Oleh karena itu, memperhatikan aturan 1, haruslah A inverse ditranspuskan sama dengan A transpose sama dengan inverse. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.